Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 7. Kami akan menjelaskan tentang review dari artikel kelompok kami. Artikel pengaruh orientasi kewirausahaan terhadap daya tahan hidup usaha mikro kecil dan menengah kelompok pengolahan hasil perikanan di Kota Makassar. Gap penelitian kali ini yaitu potensi yang dimiliki oleh UMKM kelompok pengolahan hasil perikanan di Kota Makassar tidak diimbangi dengan kemampuan untuk dapat bertahan hidup menghadapi persaingan. Kemudian, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki pengaruh orientasi kewirausahaan seperti inovasi, proaktif, dan berani mengambil resiko terhadap kelangsungan hidup kekuasaan usaha mikro kecil dan menengah kelompok pengolahan hasil perikanan di Kota Makassar. Variabel yang diuji pada penelitian kali ini yaitu X, orientasi kewirausahaan, dan Y, daya tahan hidup pada UMKM pengolahan perikanan di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Dan dari hasil penelitian diperoleh manfaat bagi beberapa pihak. Bagi pelaku UMKM, penelitian ini dapat dijadikan informasi dan bahan evaluasi agar lebih proaktif sehingga dapat memberi akses ke pengetahuan dan informasi baru tentang peluang pasar yang sangat penting dalam mempertahankan daya tahan hidup UMKM. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat dijadikan informasi dan bahan evaluasi untuk membuat desain kebijakan dalam pengembangan UMKM perikanan di Kota Makassar. Dan bagi peneliti, ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya. Artikel kinerja lingkungan dan kinerja ekonomi perusahaan manufaktur go public. Gap penelitiannya yaitu kinerja lingkungan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana dorongan terhadap pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh berbagai instansi, khususnya instansi pemerintah. Kinerja lingkungan juga akan tercapai pada level yang tinggi jika perusahaan secara proaktif melakukan berbagai tindakan manajemen lingkungan secara terkendali. Kemudian, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kinerja lingkungan terhadap kinerja ekonomi. Variabel yang diuji pada penelitian kali ini yaitu X kinerja lingkungan dan Y kinerja ekonomi pada perusahaan manufaktur go publik di Bursa Efek Indonesia. Dan dari hasil penelitian diperoleh manfaat bagi beberapa pihak. Bagi perusahaan, penelitian ini dapat dijadikan informasi dan bahan evaluasi untuk memperhatikan kelengkapan item-item pengungkapan environmental performance yang perlu diungkapkan dalam laporan berkelanjutan agar mempermudah investor untuk menilai kinerja perusahaan. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat dijadikan informasi dan bahan evaluasi untuk membuat peraturan yang lebih mengikat dari pemerintah mengenai laporan berkelanjutan yang dilakukan perusahaan, sehingga perusahaan dapat mengetahui lebih jelas mengenai informasi apa yang harus diungkapkan dalam laporan berkelanjutan. Dan bagi peneliti, ini dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya. Ya, selanjutnya yaitu analisis tentang penelitian yang berjudul The Role of Behavioral Factor in the Investment Decision of Household Investor. Penelitian ini menggunakan jenis sampling proportionate stratified random sampling yang mana populasinya yaitu investor di Sri Lanka, kemudian sampelnya yaitu 1810 investor rumah tangga individu di Provinsi Utara Sri Lanka dengan metode stratified random sampling. Proportional stratified random sampling diambil berdasarkan pemilihan sampel acak dari setiap populasi yang distratifikasi berdasarkan pendapatan bulanan investor rumah tangga. Untuk gap penelitiannya itu adanya permasalahan terkait faktor-faktor yang memengaruhi keputusan investasi pada masyarakat di Provinsi Sri Lanka Utara terkait dengan bias keengganan, kerugian, bias akuntansi mental, bias perwakilan, bias overconfidence, bias penjangkaran yang mempengaruhi keputusan investasi mereka. Kemudian variabel penelitiannya variabel Y yaitu keputusan investasi, kemudian variabel X-nya yaitu perilaku investor. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berbasis keuangan yang mempengaruhi perilaku keputusan investasi para investor rumah tangga di Provinsi Sri Lanka Utara.
untuk manfaat penelitian ini sendiri yaitu dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan investasi, maka faktor-faktor tersebut bisa digunakan sebagai saran untuk meningkatkan kualitas keputusan investasi para investor rumah tangga. Otoritas pemerintah selanjutnya harus melakukan pelatihan investasi dan program kesadaran kepada investor rumah tangga di daerah dan harus mengembangkan jaringan informasi untuk memfasilitasi kebutuhan investor. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa bias perwakilan, bias overconfidence, bias ketersediaan, bias keengganan kerugian, bias keengganan penyesalan, dan heading mempengaruhi keputusan investasi para investor rumah tangga. Ya, selanjutnya yaitu penelitian yang berjudul Economic Performance and Stock Market Liquidity Evidence from Iranian Listed Companies. Penelitian ini menggunakan jenis sampling sistematis. Kemudian untuk penelitian yaitu adanya permasalahan yang terjadi terkait seberapa pengaruh likuiditas pasar terkait dengan kinerja perekonomian perusahaan, yang mana variabel penelitiannya itu ada variabel Y tentang kinerja perekonomian perusahaan, kemudian variabel X likuiditas pasar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dampak likuiditas pasar saham terhadap perekonomian perusahaan. Kemudian manfaatnya yaitu dengan mengetahui hasil penelitian ini, perusahaan dengan saham liquid memiliki kinerja ekonomi yang lebih baik, maka dengan acuan tersebut dapat dijadikan untuk memperbaiki kinerja perusahaan. Kemudian hasil penelitiannya, dalam penelitian ini mengkonfirmasi bahwa perusahaan dengan saham liquid memiliki ekonomi yang lebih baik kinerjanya, yang diukur dengan Eva dan Tobinski. Namun tidak ditemukan bukti bahwa likuiditas berdampak positif bagi kinerja perekonomian diukur dengan ROA. Selanjutnya artikel 5, jenis sampling, yaitu sampling jenuh. Dengan judul artikel yaitu analisis faktor kondisi ekonomi, tingkat pendidikan, dan kemampuan berwirausaha terhadap kinerja usaha bagi pengusaha pindang di Desa Cukang Genteng. Gap penelitian, yaitu usaha pindang di Desa Cukang Genteng cenderung tidak mengalami kemajuan dikarenakan beberapa faktor, seperti faktor kondisi ekonomi, tingkat pendidikan, dan kemampuan berwirausaha. Variabel penelitian, variabel independen, yaitu kinerja usaha, variabel independen yaitu kondisi ekonomi sebagai X1, tingkat pendidikan sebagai X2, dan kemampuan berwirausaha sebagai X3. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh baik secara parsial maupun simultan dari faktor kondisi ekonomi, tingkat pendidikan, dan kemampuan berwirausaha terhadap kinerja usaha bagi pengusaha pindang di Desa Cukang Genteng. Manfaat dari penelitian ini yaitu hasil penelitian ini dapat dijadikan informasi dan bahan evaluasi bagi pengusaha pindang untuk dapat meningkatkan kinerja usaha, khususnya di Desa Cukang Genteng. Artikel 6, jenis sampling, yaitu snowball sampling. Dengan judul artikel evaluasi manajemen rantai pasok pada usaha Global Pamungkas. Gap penelitian, Global Pamungkas merupakan usaha yang bergerak dalam bidang distribusi, yaitu coconut fiber dan coconut peat. Global Pamungkas tidak memiliki penjualan yang baik. Variabel penelitian terdiri dari variabel dependen, yaitu usaha Global Pamungkas sebagai variabel Y, variabel independen, yaitu evaluasi manajemen rantai pasok sebagai variabel X. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis evaluasi manajemen rantai pasok pada usaha Global Pamungkas. Manfaat penelitian ini untuk bisnis baru dan membahas pada bagian hulu dalam rantai pasok. Penelitian ini juga hanya dapat digunakan sebagai wacana untuk pembenahan bidang operasional dari perusahaan baru. Kemudian penelitian dengan jenis sampling, kuota sampling.
Judul dari penelitian ini adalah konsep isolasi dalam jaringan sosial untuk meminimalisasi efek kontagius kasus penyebaran virus corona di Indonesia. Gap dalam penelitian ini adalah penelitian ini belum mengelompokkan sampel-sampel dari berbagai rentangan usia, jenis kelamin, pekerjaan, dan sebagainya. Kemudian variabel dari penelitian ini adalah yang pertama variabel independen, yaitu coronavirus. Yang kedua variabel dependen, yaitu isolate dan social distancing. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah studi ini bertujuan menunjukkan efektivitas peran isolate yang menjalani social distancing dalam mencegah penularan virus corona secara kontagius dengan metode analisis jaringan. Kemudian yang terakhir, manfaat dari penelitian ini adalah memberikan gambaran pada masyarakat maupun pemerintah akan pentingnya melakukan social distancing untuk menekan persebaran virus corona. Artikel yang berjudul Hubungan antara status gizi dan tingkat kebugaran jasmani dengan produktivitas kerja pada tenaga kerja wanita unit Spinning 1 bagian Widing PT Efek Indi Corpora Bawen. Gap penelitiannya adalah sebagian besar tenaga kerja adalah wanita. Tenaga kerja wanita sangat rawan terhadap masalah gizi. Pekerja wanita dituntut untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas kerja secara maksimal tanpa mengabaikan kodratnya sebagai wanita. Variabel penelitiannya adalah variabel X1 yaitu status gizi, variabel X2 yaitu kebugaran jasmani, variabel Y yaitu produktivitas kerja pada tenaga kerja wanita unit Spinning 1 bagian Widing PT Efek Indi Corpora Bawen. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui hubungan antara status gizi dan tingkat kebugaran jasmani dengan produktivitas kerja pada tenaga kerja wanita unit Spinning 1 bagian Widing PT Efek Indi Corpora Bawen. Manfaat penelitian ini adalah status gizi merupakan salah satu faktor penting yang mengaruhi produktivitas kerja. Status gizi dan kesehatan yang baik akan mengaruhi kesegaran fisik dan daya pikir yang baik dalam melakukan pekerjaan. Tenaga kerja yang ditunjang dengan status gizi yang baik akan kerja lebih giat, produktif, dan teliti dalam bekerja. Artikel yang berjudul Pengembangan Instrumen Penilaian Aspek Psikomotor Pembelajaran IPA Materi Tumbuhan Hijau kelas 5 berbasis kompetensi pendekatan si berwawasan konservasi. Gap penelitiannya adalah pembelajaran IPA yang dilakukan oleh guru-guru SD di Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang masih berorientasi pada pencapaian materi pembelajaran, sehingga pembelajaran IPA yang seharusnya sebagai suatu proses belum tercapai. Tujuan penelitian ini adalah untuk menghasilkan instrumen penilaian psikomotor IPA. Manfaat penelitian: penerapan pendekatan pembelajaran IPA yang tepat dan pengembangan instrumen penilaian yang efektif sudah menjadi suatu keharusan bagi seorang guru dalam melaksanakan proses pembelajarannya. Melalui penerapan pendekatan pembelajaran IPA yang tepat akan sangat mendukung pencapaian kompetensi yang seharusnya dan hasil penilaian yang akan akurat. Hasil ini menunjukkan secara nyata bahwa penerapan model PAP IPA dalam pembelajaran praktik IPA materi tumbuhan hijau kelas 5 berbasis kompetensi pendekatan si berwawasan konservasi telah berhasil meningkatkan kompetensi psikomotor peserta didik yang mencakup keterampilan proses dan kualitas produk.